Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pemirsa, kembali lagi dengan kami channel Jawa Buana. Kali ini akan membahas asal usul dan sejarah Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Purbalingga sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas. Oke, untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Purbalingga selengkapnya, mari saksikan video berikut ini sampai selesai. Sejarah berdirinya Purbalingga berawal dari Perang Jengar antara Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono II. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu daerah yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana umumnya daerah lain di Indonesia, Kabupaten Purbalingga juga memiliki sejarah dan asal-usulnya sendiri. Daerah ini konon didirikan oleh orang bernama Kiai Arsantaka, seorang tokoh yang dipercaya menurunkan para bupati Purbalingga. Sejarah berdirinya Purbalingga dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sejarah berdirinya Kabupaten Purbalingga tidak lepas dari sosok bernama Kiai Arsantaka. Ia adalah sosok yang menurut sejarah menurunkan tokoh-tokoh Bupati Purbalingga. Pada masa muda, Kiai Arsantaka bernama Kiai Arsa Kusuma. Ia adalah putra dari Bupati Onje II. Tidak diketahui pasti kapan Kiai Arsantaka dilahirkan. Namun diceritakan bahwa saat berusia dewasa, Kiai Arsantaka atau Kiai Arsa Kusuma meninggalkan Kadipaten Onje untuk berkelana ke arah timur hingga sampai di Desa Masaran, di daerah yang sekarang termasuk ke dalam Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Kiai Arsantaka diangkat menjadi anak oleh Kiai Wana Kusuma yang masih anak keturunan Kiai Ageng Giring dari Kerajaan Mataram. Pada tahun 1740 sampai tahun 1760, Kiai Arsantaka menjadi demang di Kademangan Pagenggolan, daerah yang sekarang termasuk wilayah Desa Masaran, suatu wilayah yang pada masa itu masih berada di bawah pemerintahan Karanglewas. Sekarang termasuk Kecamatan Kutasari, Purbalingga yang dipimpin oleh Tumenggung Dipayuda I. Banyak riwayat yang menceritakan tentang heroisme dari Kiai Arsantaka. Antara lain adalah ketika terjadi Perang Jengar yang merupakan bagian dari Perang Mangkubumen. Perang itu adalah sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya Pakubuwono II, dikarenakan Pangeran Mangkubumi tidak puas terhadap sikap kakaknya yang lemah terhadap kompeni Belanda. Dalam Perang Jengar ini, Kiai Arsantaka berada dalam pasukan Kadipaten Banyumas yang membela Pakubuwono. Kemudian karena jasa dari Kiai Arsantaka kepada Kadipaten Banyumas pada Perang Jengar, Adipati Banyumas saat itu R. Tumenggung Yudanegoro mengangkat putra Kiai Arsantaka yang bernama Kiai Arsayuda menjadi menantu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka
putra Kiai Arsantaka yakni Kiai Arsayuda menjadi Tumenggung Karangwelas dan bergelar Raden Tumenggung Dipa Yuda III. Lalu pada masa pemerintahan Kiai Arsayuda atas saran dari Kiai Arsantaka sebagai penasehatnya, maka pusat pemerintahan dipindah dari Karanglewas ke desa Purbalingga yang diikuti dengan pembangunan pendopo, kabupaten, serta alun-alun. Sejak saat itulah Purbalingga terus berkembang hingga saat ini. Masih dalam laman pemerintah Kabupaten Purbalingga, nama Purbalingga juga bisa kita dapati dalam kisah-kisah Babat. Adapun kitab Babat yang berkaitan dan menyebut Purbalingga diantaranya adalah Babat Onje, Babat Purbalingga, Babat Banyumas, dan Babat Jambu Karam. Nama Purbalingga berdasarkan kosa katanya terdiri atas dua suku kata Sanskerta, yaitu Purba dan Lingga. Purba memiliki arti memimpin atau seorang pemimpin, sedangkan Lingga merupakan lambang atau simbol kekuasaan pria. Hal ini terkait dengan kepemimpinan pada zaman dulu yang selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Dalam perkembangannya, Purbalingga mengalami beberapa perubahan masa pra-kemerdekaan. Di masa pra-kemerdekaan, wilayah ini tercatat sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Banyumas. Namun pada tahun 1906, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan adanya keinginan masyarakat setempat, Purbalingga secara resmi memisahkan diri dari Kabupaten Banyumas dan menjadi wilayah otonom yang berdiri sendiri. Memasuki perkembangan selama era kemerdekaan, selama periode pasca kemerdekaan, Purbalingga berkembang menjadi pusat pertanian dan pertambangan. Produksi pertanian meliputi tanaman padi, tembakau, kopi, serta komoditas tanaman lainnya. Sementara itu, keberadaan tambang menjadi salah satu pilar ekonomi penting bagi daerah ini. Perkembangan infrastruktur dan industri seiring dengan perkembangannya zaman, Purbalingga mengalami pertumbuhan infrastruktur yang signifikan. Perbaikan jalan, pengembangan industri, dan pembangunan fasilitas publik lainnya menjadi fokus dalam memajukan daerah ini. Purbalingga tidak hanya berkembang dari segi ekonomi dan industri, tetapi juga dalam melestarikan budaya lokalnya. Tradisi-tradisi seperti kesenian wayang kulit dan kerajinan tangan lokal terus dijaga agar tetap hidup di tengah masyarakat. Sejarah Purbalingga yang beragam dan berkembang dari masa ke masa mencerminkan semangat perjuangan dan pertumbuhan yang terus berlanjut. Dengan fondasi sejarah yang kuat, Purbalingga terus menjadi bagian penting dari warisan budaya dan ekonomi Jawa Tengah. Pemirsa, informasi barusan tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Purbalingga mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.